Oke guys, kembali lagi dengan si Boy. Kali ini si Boy akan membahas 10 kuliner khas Myanmar wajib dicoba. Makanan khas Myanmar memiliki keunikan tersendiri yang menjadikannya masuk ke dalam daftar kuliner wajib untuk dicicipi. Selain nama-nama yang unik, cita rasanya pun tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bila kamu sedang mampir ke negara tetangga tersebut, jangan lupa untuk menyempatkan berwisata kuliner ya. Yang pertama adalah tofu nue. Kalau diterjemahkan dalam bahasa, tofu nue memiliki arti yang sederhana, yaitu tahu hangat. Tapi jangan sampai terkecoh, karena kuliner yang satu ini tidak terbuat dari bahan dasar tahu, melainkan tepung kacang polong yang diolah hingga menjadi lembek menyerupai bubur berwarna kekuningan. Untuk penyajiannya akan dihidangkan dengan kaldu daging, irisan daging, minyak cabai, dan potongan sayur. Sekilas tampilannya mirip dengan bubur ayam di Indonesia. Sebagai catatan, ada dua macam pilihan irisan daging yang disajikan bersama tofu kue ini, yaitu daging ayam dan daging babi. Jika kamu muslim, jangan lupa untuk meminta kepada penjual penyaji dengan irisan daging ayam, karena kadang ada penjual yang mencampur kedua jenis daging untuk meningkatkan rasa gurih. Yang kedua adalah mondi. Bila Korea Selatan punya ramyeon, Myanmar tidak ketinggalan dengan mondi. Bahan utamanya adalah bihun dengan lembaran yang cukup tebal, berbeda dengan bihun di Indonesia yang tipis. Setelah bihun dimasak, cukup disajikan dengan kuah sup pasta ikan. Jenis ikan yang digunakan untuk pasta tersebut adalah ngapi. Hanya ada di perairan Myanmar, tidak heran bila cita rasa mondi sangat khas. Supaya lebih lezat lagi, mondi biasanya dinikmati bersama lauk ngawe, semacam ikan yang lebih menyerupai belut dan digoreng balutan tepung. Berkat pembuatan serta penyajiannya yang memakan waktu sangat singkat, wisatawan asing biasanya menganggap mondi sebagai makanan cepat saji. Padahal kuliner ini merupakan makanan khas Myanmar. Yang ketiga adalah lapet tong. Salad khas Myanmar itulah kalimat yang cocok untuk mendeskripsikan lapet tong. Mengacu pada kebiasaan warga yang gemar mengonsumsi langsung daun teh, maka terciptalah menu yang satu ini. Daun teh yang telah melalui proses fermentasi akan dihidangkan bersama irisan kubis, tomat, cabai, bawang putih, dan kacang sangrai. Kamu bebas menyantapnya sebagai makanan pembuka, utama, hingga penutup. Yang keempat adalah mohinga. Kalau mondi terbuat dari bihun, ada mie khas lain dari Myanmar yang tampaknya lebih mengenyangkan, yaitu mohinga. Mie yang digunakan terbuat dari tepung beras hingga memiliki tekstur tebal dan kenyal, serta berwarna kekuningan. Mie kemudian diguyur dengan kuah yang terbuat dari kaldu ikan dan bawang putih. Selanjutnya ditambahkan irisan daging ikan, telur rebus, dan perasan jeruk nipis untuk disajikan. Yang keenam adalah ono khao sue. Makanan khas Myanmar selanjutnya adalah ono khao sue yang sekali lagi berbahan dasar mie. Hal ini tidak mengejutkan mengingat masyarakat sana memang penggemar berat mie. Untuk menu satu ini, mie yang digunakan merupakan mie gandum yang memiliki kandungan karbohidrat rendah dan protein tinggi sehingga cocok juga bila dipilih sebagai menu diet. Ono khao sue merupakan mie gandum yang disajikan bersama kuah kari berikut daging ayam. Sebagai pelengkapnya akan ditambahkan irisan bawang, cabai, dan telur rebus. Sentuhan terakhir untuk memberi rasa segar atas hidangan bersantan ini adalah peresan air jeruk nipis dan saus ikan. Ono khao sue disarankan untuk lekas disantap selagi hangat. Yang kelima adalah ngatamin. Nasi kuning dari Myanmar itulah ngatamin. Dari tampilan maupun segi rasanya memiliki kemiripan dengan nasi kuning khas Indonesia.
Warna kuning dari ngatamin juga didapatkan dari kunyit serta ditambahkan rempah-rempah untuk menghasilkan aroma serta rasa yang khas. Bedanya dalam kuliner ini disajikan dengan ikan rebus, pasta tomat, potongan kentang rebus, dan irisan bawang goreng. Tidak sampai di situ saja, bila menginginkan rasa ngatamin lebih lezat, maka dapat ditambahkan irisan cabai yang telah digoreng. Tambahan komponen tersebut diperuntukkan khusus bagi para penyuka pedas saja. Bila tidak, dapat memilih rasa original dari ngatamin yang gurih. Makanan ini cocok untuk dinikmati kapan saja sebagai menu utama karena sangat mengenyangkan. Yang ketujuh adalah burmese kari. Jika tidak ingin menyantap kuah kari dengan mie seperti ono kauswe, kamu dapat mencicipi burmese kari atau kari Burma. Sajian kari khas Myanmar ini dihidangkan bersama dengan nasi hangat dengan karakteristik menyerupai nasi uduk atau nasi gurih di Indonesia. Dari segi rasa tidak terlalu jauh dengan kari pada umumnya. Namun khusus di Myanmar, kari Burma ini ditawarkan dengan pilihan aneka daging berbeda, mulai dari daging ayam, sapi, domba, ikan, hingga babi. Kamu bisa memilih daging yang disukai untuk dihidangkan bersama menu kuah kuning kental yang satu ini. Kari Burma juga relatif mudah dijumpai di seluruh sudut Myanmar karena disajikan oleh pedagang kaki lima hingga restoran bintang 5. Yang kedelapan adalah Monlone Yalbao. Bila kamu berasal dari Jawa dan melihat kuliner khas Myanmar ini mungkin akan menyangka sebagai klepon, salah satu kue tradisional Jawa. Tidak dapat disalahkan karena memang tampilannya mirip sekali, berbentuk bulatan kecil dan diberi topping berupa parutan kelapa. Bahan pembuatannya juga sama, yaitu tepung ketan. Bedanya Monlone Yalbao berwarna putih tanpa pewarna pandan seperti klepon yang membuatnya memiliki warna hijau. Selain itu, kalau klepon memiliki isian gula merah cair, tidak dengan panganan asal Myanmar ini. Monlone Yalbao termasuk dalam kuliner street food andalan Myanmar dan mudah ditemukan di berbagai gerai kaki lima di sana. Yang kesembilan ada Sanwin Makin. Tidak hanya Monlone Yalbao yang pas untuk dijadikan sebagai panganan penutup ketika bertandang ke Myanmar, Sanwin Makin yang mirip dengan kue bika Ambon ini dapat menjadi alternatif. Tepung yang digunakan untuk membuat Sanwin Makin adalah tepung gandum, jadi tidak perlu khawatir risiko diabetes maupun obesitas bila mengonsumsinya agak banyak. Untuk memberikan tekstur rasa gurih dan manis yang seimbang, maka selain menggunakan tepung gandum, Sanwin Makin dibuat dengan tambahan komposisi mentega, gula, dan kelapa. Adonan yang sudah jadi kemudian dipanggang menggunakan oven. Setelah matang, biasanya disajikan dalam potongan-potongan persegi panjang kecil yang cantik. Dan yang terakhir ada Kyai O. Kuliner khas Myanmar terakhir yang sayang bila sampai kelewatan adalah Kyai O. Sekali lagi, kuliner yang satu ini menggunakan mie sebagai bahan pokoknya. Hampir mirip seperti mondi, tapi kuahnya yang digunakan untuk Kyai O berasal dari kaldu daging ayam, sehingga risiko penimbulan reaksi alergi lebih rendah dibandingkan mondi yang menggunakan kaldu ikan. Seporsi Kyai O disajikan bersama dengan tahu, bok choy, irisan daging ayam, dan telur puyuh. Jadi selain melihat aneka pagoda unik yang ada di Myanmar, kamu juga sebaiknya menyempatkan waktu untuk berwisata kuliner agar memiliki kesempatan untuk mencicipi makanan khas Myanmar. Apakah kalian tertarik mencoba? Sekian dulu Bio Boy pada hari ini, see you di next episode. Bye!